Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhwaikum. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Allah kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah para jamaah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berkarya. Jamaah rahimakumullah, puasa yang kita laksanakan saat ini mudah-mudahan sebagaimana Allah harapkan dengan ibadah kita kali ini, semoga kita akan menjadi orang yang bertakwa, karena dengan ketakwaan itulah hanya satu-satunya cara untuk kita kemudian di akhir nanti kembali dalam keadaan Islam. Ila wa antum muslimun. Mudah-mudahan puasa kita ini akan membentuk kita sebagai manusia yang bertakwa, yang benar-benar takwa, sehingga nantinya betul-betul kita akan sampai pada ila wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini, pada masa yang mungkin menurut kita ini adalah masa menahan, baik menahan diri untuk tidak bepergian kecuali sesuatu yang penting, dan ini alhamdulillah karena beriringan dengan masa ibadah kita, mudah-mudahan menahan yang benar-benar dengan saum kita ini, yang berarti menahan, mudah-mudahan akan cepat menghilangkan, cepat berlalunya pandemi ini. Jamaah rahimakumullah, kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana membangun suatu organisasi yang kokoh, baik organisasi yang kecil di rumah kita, yaitu rumah tangga, maupun organisasi yang besar, seperti paling tidak organisasi yang saat ini kita berada, organisasi yang kita cintai, organisasi yang kita banggakan, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jamaah rahimakumullah, ini saya sampaikan mudah-mudahan dengan kondisi saat ini akan pas, sehingga kita mampu memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkan. Di awal tadi sudah saya sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, di mana Allah menyampaikan bahwa innamal mu'minuna ikhwan. Jadi Allah tidak menyampaikan innamal muslim, tetapi innamal mukmin. Maka sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang sebenarnya boleh dikatakan kita ambil kesimpulan yang bisa menjadi atau merasakan bahwa kita semua adalah bersaudara. Oleh karena itu Allah melanjutkan, fa aslihu baina akhwaikum. Maka ketika ada perselisihan di antara kedua orang, apalagi dia dari saudara kita, maka kita berkewajiban untuk mendamaikanlah. Damaikanlah
apabila ada pertentangan perselisihan di antara mereka. Nah, dengan dasar inilah saya mencoba mengelaborasi apa yang pernah ditulis oleh almarhum Profesor Yunarto Ilyas, yang ini mungkin bisa kita terapkan di dalam organisasi kecil kita di rumah tangga kita, maupun juga di organisasi kita berada saat ini yang kita banggakan, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ini juga yang saya sampaikan ini akan menjadikan amal jariah bagi beliau almarhum Profesor Yunarto Ilyas. Jamaah rahimahullah, ada 4 pilar sebenarnya yang ini ketika kita terapkan betul, kita terapkan, maka insya Allah kehidupan kita di dalam berorganisasi itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, tentram dan damai. 4 pilar itu antara lain yang pertama adalah ta'aruf. Jadi saling mengenal di antara kita. Bagaimana di dalam rumah tangga, di antara suami istri, yang paling tidak pertama kali dalam rumah tangga yang paling kecil adalah suami istri. Nah, ketika 2 insan antara laki-laki dan perempuan mulai dipertemukan sebagaimana di dalam surat An-Nur, maka ketika awal mula 2 insan ini mestinya ta'aruf. Makanya namanya ta'aruf, itu saling mengenal. Artinya saling mengenal ini bukan hanya kemudian mengenal namanya, tetapi juga mengenal kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak sekedar mengenal nama. Maka ini kalau kita bawa di dalam kehidupan, pernah suatu saat ketika saya bersama dengan keponakan saya, ketika bertemu di jalan, maka saya ketika bersimpangan gitu, kemudian saya tanya, ada seorang muslimah yang ya jelas-jelas muslimah menggunakan hudung, keponakan saya tanya, kenal enggak kamu dengan dia? Enggak. Kok enggak kenal bagaimana? Nah, disinilah tadi yang saya katakan, ta'aruf di sini tidak hanya mengenal nama, tetapi mengenal bahwa sesuatu itu yang kita kenal, baik itu manusia maupun yang lain dari luar diri kita, maka jati diri yang sebenarnya itu seperti apa. Kalau manusia ya kelebihan dan kekurangan. Maka ketika saya katakan dia kan muslimah, kenapa Anda nggak mengucapkan salam? Jadi kalau yang saya lakukan, entah kalau itu dikatakan menggoda atau apa, yang jelas bahwa ketika seseorang wanita yang menggunakan hijab, sudah jelas bahwa dia adalah muslimah. Maka ketika ketemu, ya saudaranya kita sesama muslim, maka ucapkanlah paling tidak salam. Ini jadi ta'aruf ini menjadi awal. Sama dengan kemudian ketika kita masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, baik itu pegawai ya tenaga pendidikan maupun juga dosen maupun juga mahasiswa. Nah, ketika kemudian kita masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan memasuki itu pasti mestinya sudah mengenal bagaimana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin tidak dilihat yang sekarang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, insya Allah kita sudah termasuk di sini 7 yang berakreditasi A di Yogyakarta ini, dan insya Allah sudah bisa kita banggakan bersama universitas yang kita cintai ini. Nah, tentu kita semua yang saat ini berada di UMY tentu di awal sudah melihat bahwa bagaimana kelebihan UMY, bagaimana kekurangan UMY. Maka ketika kemudian kita masuk, maka disitulah nanti kemudian kalau kita sudah tahu semua itu, maka kemudian naik pilar di dalam membina kehidupan ini, membina ukhuwah ini, naik yang lebih tinggi lagi, yaitu
menjadi pilar kedua, yaitu tafahum. Nah, tafahum ini saling memahami. Jadi tidak mungkin suami istri, kemudian sesama karyawan, sesama pegawai, dosen, pegawai teknik, pimpinan. Saya kira tidak mungkin kemudian bisa saling memahami kalau tidak saling mengenal terlebih dahulu. Maka yang paling bawah adalah ta'aruf tadi. Nah, ketika kita sudah saling mengenal tadi kelebihan, kekurangan dan sebagainya, maka kemudian menjadi tafahum. Nah, inilah. Maka kalau di dalam organisasi kita ada, kalau di rumah ada kepala keluarga, kemudian kalau di universitas kita ini ya ada, di sana ada dosen, ada kaprodi, ada dekan, ada kemudian wakil rektor dan semuanya. Saya kira ini adalah posisi-posisi yang hanya memudahkan di dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan secara bersama. Jadi ini hanya memudahkan pekerjaan saja. Tetapi seorang pemimpin tentu kan akan disebut sebagai pemimpin kalau ada yang dipimpin. Nah, ketika ada yang dipimpin tentu ada yang memimpin. Nah, oleh karena itu, maka di dalam satu organisasi, ketika kita ingin membangun organisasi kita ini menjadi lebih kuat lagi, walaupun saat ini insya Allah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sudah semakin baik dan semakin kuat di dalam pembangunan ukhuwahnya. Namun demikian, kita dengan kondisi yang saat ini, maka kita coba kembali, kita coba introspeksi lagi. Nah, dengan demikian ketika kita sudah sebagaimana tadi saya contohkan, di dalam rumah tangga ada suami dan istri, maka ketika sudah benar-benar saling mengenal, maka dia akan menjadi saling memahami satu dengan yang lain. Di antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan karyawan atau pegawai teknik, dosen dengan pimpinan, pimpinan dengan yang dipimpin dan sebagainya. Saya kira ketika ini saling memahami, maka yang paling tinggi lagi kemudian kita naik lagi. Karena ketika kita sudah saling memahami, maka kemudian naik ke pilar yang yaitu kita ta'awun. Jadi saling ta'awun. Ta'awun ini tidak mungkin kemudian kita bisa lakukan apabila tidak dijauhi dari ta'aruf, kemudian tafahum. Tidak mungkin. Maka ketika ini bisa kita saling tolong-menolong, yang kecil di antara suami istri. Jadi di rumah itu sebenarnya yang ada kan suami dan istri. Maka tidak ada kemudian di sana bahwa suami akan lebih superior dibanding istri, tidak demikian. Tapi yang terjadi mestinya adalah sama, bahwa suami dan istri itu harus saling tolong-menolong. Karena apa? Karena kita saling memahami bagaimana kekurangan dan kelebihan. Memang ada bahwa ini adalah hak istri berarti kewajiban suami. Kemudian kalau hak kemudian suami adalah kewajiban istri. Memang ada pembantu, tapi akan lebih baik bagaimana kita membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini adalah kita harus kembalikan lagi bagaimana kita saling memahaminya, kemudian bisa saling tolong-menolong. Jadi tidak ada masalah kemudian suami mengerjakan juga pekerjaan yang misalkan biasanya dilakukan istri, tidak ada masalah karena kita adalah saling membantu. Nah, demikian juga di dalam suatu organisasi yang cukup besar ini seperti di UMY ini, saya kira juga demikian. Bagi pemimpin, kemudian juga yang dipimpin sama-sama. Pemimpin juga paham karena memahami betul yang dipimpin, dan kemudian yang dipimpin juga paham betul dengan pemimpin kita, maka kemudian kita bisa di situ saling tolong-menolong. Nah, tolong-menolong ini tentu kemudian dalam wilayah yang terutama adalah wilayah akademik.
Nah, sehingga dalam kondisi apalagi kondisi seperti ini, maka inilah saatnya kemudian kenapa hal ini perlu saya sampaikan. Nah, kemudian ketika kemudian kita terbiasa melakukan ta'awun ini, saling tolong menolong, maka yang berikutnya maka yang lebih tinggi. Maka kemudian kita kenal ada kemudian istilahnya ada asuransi yang namanya takaful gitu. Nah, disinilah sebenarnya inilah pilar tertinggi di dalam ukhuwah, di dalam suatu organisasi yang terkecil, misalnya rumah tangga ataupun organisasi yang di mana kita berada saat ini, yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Maka di situ takaful ini yang menurut saya ini saatnya ini saling kita memuat. Nah, jadi takaful berarti saling menjamin antar satu dengan yang lain. Saling menjamin antar siapa? Antar suami, antar istri, istri menjamin suami, suami juga menjamin demikian, menjamin istri. Pimpinan menjamin yang dipimpin juga menjamin pimpinan. Dalam arti di sini adalah dengan porsi dan ya sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan posisinya masing-masing tentu. Nah, disinilah ketika seperti kondisi saat ini, coba kita bayangkan bagaimana repotnya, bagaimana banyak kekhawatiran yang terjadi, bagaimana perguruan tinggi yang lain. Insya Allah nanti kalau ini kita lakukan, di mana kita paham betul dari ta'aruf, kemudian tafahum dan ta'awun dan paling tidak takaful, maka insya Allah kalau kita saling menjamin satu dengan yang lain di dalam semua komponen di dalam UMY ini, maka insya Allah UMY tetap akan unggul di kemudian hari, sebagaimana kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wala yu'ala. Saya kira itu kita harapkan semua UMY tetap unggul sebagaimana Islam, karena ini perguruan tinggi Islam, maka insya Allah akan menjadi perguruan tinggi yang unggul yang insya Allah tidak ada yang menyamai di kemudian hari. Maka dalam kondisi pandemi yang saat ini kita tidak perlu panik, kita tetap tenang, kita saling berkomunikasi dengan baik. Nah, inilah tampaknya setelah saya renungkan, inilah yang melahirkan tiga nilai paling tidak yang mungkin saat ini sudah dielaborasi yang lebih lagi. Maka tiga nilai inilah tampaknya yang munculnya itu didasari, dilandasi oleh tadi 4 pilar tadi, sehingga UMY ini, mengapa UMY sampai saat ini begitu bisa kita banggakan mana yang kita lihat saat ini, baik sisi akademis maupun semuanya. Alhamdulillah UMY tetap akan unggul dan jaya di kemudian hari. Karena ini sedikit saya mengingatkan, UMY ini dibangun di awal dengan tiga nilai, dan setelah saya hubungkan dengan 4 pilar itu, ternyata inilah yang melandasi. Kalau kita ingat, UMY ini dibangun dengan 3 nilai. Yang pertama adalah kebersamaan, kesungguhan, dan keikhlasan. Nah, saya kira inilah, jadi saling menjamin tadi takaful yang dikatakan di dalam membangun ukhuwah, menguatkan, mengokohkan organisasi yang terkecil rumah tangga kita dan kemudian terbesar paling tidak seperti UMY yang di mana kita berada, maka insya Allah kita akan bisa tetap membangun UMY ini akan menjadi unggul dan lebih baik lagi. Nah, inilah hal-hal yang sebenarnya perlu kita renungkan kembali, sehingga ketika terjadi hal-hal yang biasalah kemudian ada dinamika, karena itulah untuk dinamika kemajuan di dalam organisasi kita, maka marilah kita lakukan komunikasi yang sebaik-baiknya. Yang penting sebagaimana Quran sudah juga mendorong kita semua untuk mengimplementasikan, maka kita landasi komunikasi kita, baik pimpinan, kemudian juga yang dipimpin, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa dan lain sebagainya. Kita saling
Di dalam surat Al-Asr sudah jelas. Kita lakukan dengan tawasobil haq wa tawasobis sabr. Nah, ketika kita membangunnya dari ta'aruf, kemudian tafahum, ta'awun, dan takaful, maka kita mampu melakukan komunikasi hubungan yang baik, baik yang dipimpin maupun yang pimpinan. Saya kira kita kembangkan komunikasi ini dengan tawasobil haq atau tawasobil sabr. Jadi bagaimana kita saling mengingatkan, baik pimpinan mengingatkan yang dipimpin maupun yang dipimpin juga bisa silakan mengingatkan pimpinan, tentu dalam atau cara ya, dalam kondisi atau cara yang benar. Jadi cara yang benar ini, yang hak itu yang benar. Yang benar tentu kemudian kita tidak meninggalkan bagaimana adat ketimuran, bagaimana kita seharusnya sebagaimana di dalam Quran maupun Sunnah, sebagaimana Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi kita tetap kemudian melakukan hubungan berdasarkan akhlakul karimah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Jadi dengan demikian ketika saling mengingatkan dengan hal-hal yang benar di sini yang diingatkan adalah benar dalam hal objeknya, juga bisa benar dalam caranya. Ya, caranya. Jadi tidak kemudian karena pimpinan kemudian ketika mengingatkan caranya kemudian karena seorang pimpinan maka punya kekuasaan, bukan demikian. Tetapi tetap aja dengan cara yang sabar. Dengan cara yang sabar ini dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah hal-hal yang perlu coba kita renungkan, bagaimana kita membangun dari sedikit demi sedikit sehingga UMY menjadi lebih besar seperti saat ini. Saya kira Pak Rektor mengalami bagaimana UMY mulai dari dibangun dari awal, dan karena beliau merasakan betul, maka alhamdulillah saat ini maka kita bareng-bareng, kita bersama-sama, kita saling menjamin, dosen menjamin mahasiswa juga menjamin dosen. Artinya menjamin, artinya jangan sampai sedikit pun kita berupaya, jangan sampai kemudian menelantarkan ataupun menyampaikan tugas dan kewajiban kita di dalam baik di rumah tangga maupun di organisasi di mana kita berada, yaitu UMY yang kita cintai. Nah, insya Allah dengan demikian baik di rumah tangga kita juga tidak rela ketika kemudian istri kita dengan beban yang sangat berat semua ditumpukan, kemudian ya ketika istri sakit maka siapa yang rugi? Maka saya kira suamilah yang juga rugi, sama saja. Demikian juga ketika suami sampai kemudian jatuh sakit atau mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, maka istri harus juga menjamin untuk kemudian inilah menjadi syarat utama untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu jangan hanya difahami di dalam rumah tangga saja, tetapi juga mari kita bawa dan kita bangun itu di dalam organisasi di mana kita berada, yaitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, sehingga dengan demikian bisa di UMY tentram dan damai. Karena kalau kita ingat bahwa kayaknya salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Allah untuk dikabulkannya doa seorang hamba itu adalah, atau jamaah itu adalah adanya ketentraman, ketenangan, kenyamanan di dalam satu jamaah, misalkan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Nah, insya Allah ketika kita bisa membangun baik di rumah tangga maupun itu akan menjadi lebih baik, lebih tentram, maka itulah yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Nah, inilah
Jamaah rahimakumullah, bahwa marilah dengan kondisi yang pandemi seperti ini, maka marilah kita renungkan kembali, sehingga kita semua secara bersama-sama dengan kebersamaan kita, dengan kesungguhan kita, maka kita tetap bersemangat, kita tetap berkarya untuk tetap membesarkan UMY yang kita cintai ini, sehingga ke depan UMY ketika kita betul-betul membangunnya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, insya Allah UMY akan semakin bermanfaat bagi siapapun, bagi umat, baik dari warga Muhammadiyah sendiri maupun luar. Karena kita tahu yang masuk di UMY ini, yang tertarik untuk bersekolah, yang kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, sebenarnya 70% itu sebenarnya juga banyak di luar keluarga Muhammadiyah. Nah, alhamdulillah dengan demikian kita bisa membangun mereka dengan tujuan akhirnya adalah sebagai sarjana yang berakhlak mulia. Jadi itu yang lebih utama, berakhlak mulia dulu, karena ketika berakhlak mulia maka dia insya Allah akan menjadi orang yang pintar. Jadi hard skillnya itu otomatis akan bisa dia manfaatkan, dia amalkan dengan baik. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mari kita kuatkan kebersamaan kita, mari kita lakukan apapun yang kita bisa lakukan untuk universitas ini dengan sungguh-sungguh, dan marilah kita lakukan dengan ikhlas. Tapi semua itu dilakukan dengan sabar. Nah, apa itu sabar? Saya kira di lain kesempatan, tetapi silahkan baca, renungkan, dan pahami dengan benar Al-Baqarah 155, 157, itulah sabar yang sebenarnya. Saya kira demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang singkat ini, yang sedikit ini, yang apa yang saya sampaikan mudah-mudahan mengingatkan kita semua, baik kita sebagai anggota atau kepala keluarga di dalam satu rumah tangga, maupun juga kita menjadi anggota masyarakat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, ataupun juga kita di masyarakat secara umum, bahkan di negara yang kita cintai juga Indonesia. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan atau bahkan apalagi ada suatu kata yang barangkali tidak berkenan di hati para jamaah, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan, dan apa yang kita lakukan, sehingga Allah dengan ridhonya selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.